Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala: wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawatihi al-mu'minina bihi al-hafidhina lahu al-mahfudhina bihi al-muqimina lahu al-qa'imina bihi. Anna tilawatul Qur'anil azim min afdalil ibadat وأعظم القربات وأجل الطاعات وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى: إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله innahu ghafurun syakur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi oleh Allah taala nikmat hidup, nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah taala menyempurnakan ibadah puasa kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita nikmat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Kita tahu pada beberapa hari ini diadakan semacam peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yang dimulai dengan malam 17 Ramadan, yang saat itu Allah menurunkan ayat pertamanya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Di sini ulun membacakan kitab Nasaihud Diniyah yang ditulis oleh seorang waliullah taala Qutbul Ghaus, yakni Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Ba'alawi. Di sini Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mendoakan kita semua dengan doanya yang berbunyi seperti ini: Ja'alallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan menjadikan kalian minat talin, termasuk orang-orang yang membaca li kitabihi al-aziz, termasuk orang-orang yang membaca kitab Al-Quran Al-Aziz yang mulia, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membaca. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita al-mu'minuna bih, orang yang beriman dengan Alkitab Al-Quran, al-hafidhina lahu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran, al-mahfudhina bih, dan termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Al-Quran.
Di sini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, anna tilawatal Qur'ani al-azim bin afdalil ibadat wa azamil qurbat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah salah satu daripada ibadah yang afdal, yang paling afdal, dan salah satu takarrub kepada Allah yang paling hebat, yang paling agung. Ini baca Al-Quran. Wa ajalli ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling mulia. Nah, ini baca Al-Quran. Wa fiha, dan di dalam tilawatil Quran itu terdapat ajrun azim, pahala yang besar. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa thawabun karim, pahala yang banyak ya. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Semuanya itu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kepada mereka pahala bagi mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Ghafurun syakur, adalah ghafur. Ghafur itu artinya maha pengampun, syakur, dan maha yang paling mensyukuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Seafdal ibadah dari umatku, kata Rasulullah, itu adalah membaca Al-Qur'an. Seafdal ibadah dari umatku, kata Rasulullah, itu adalah membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini nyaman. Baca Al-Quran tidak perlu ijazah, yang penting belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Tidak perlu ada ijazah seperti amalan-amalan yang lain. Tapi kalau membaca Al-Quran cukup baca mushaf, yang penting bisa membaca Al-Qurannya. Udah. Istiqomah. Anda bisa kita ini bisa merasakan kehebatan Al-Quran itu ketika kita sudah istiqomah membaca Al-Quran itu. Ya, kalau kita kadang-kadang membaca, kadang-kadang kada, ya tidak akan bisa merasakan yang namanya kemujizatan Al-Quran. Orang-orang saleh itu mereka bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran. Manisnya Al-Quran itu kenapa? Karena mereka membiasakan diri mereka untuk membaca Al-Quran. Istiqomah setiap hari. Mereka ketika sudah istiqomah, ketika sudah rutin membaca Al-Quran, nah di situ kita akan merasakan yang namanya kenikmatan dalam baca Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak dalam baca Al-Quran itu. Satu hari itu cukup 1 lembar, tapi itu rutin. Itu lebih baik daripada 1 hari 1 juz tapi tidak istiqomah. Lebih baik kita membaca rutin sedikit-sedikit tapi rutin. 1 hari, misalkan 1 hari membaca 1 lembar tapi dirutinkan setiap hari. Nah, ketika sudah istiqomah itu kita akan merasakan kenikmatan dalam baca Al-Quran. Tidak enak rasanya kalau hari itu tidak membaca Al-Quran. Nah, itu akan terasa. Dan manfaat daripada Al-Quran itu akan benar-benar terasa ketika kita sudah rutin membaca Al-Quran. Serasa akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala ya. Urusan-urusan kita itu akan terasa lebih mudah. Terasa dimudahkan oleh Allah ketika kita tuh rutin membaca Al-Quran. Ya kalau membacanya aja jarang-jarang ya, apalagi sampai kada baca Al-Quran ya bagaimana hidup itu mau mudah? Bagaimana hidup ini mudah? Kita tuh punya masalah, sama-sama punya masalah, semua punya masalah. Nah, terus ada masalah itu yang diringankan oleh Allah dengan sebab kenapa? Karena orang tersebut rutin baca Al-Quran.
Ya kalau saat ini kita sedang berhadapan dengan masalah, yuk kita buka Al-Quran. Ya insya Allah ketika kita sudah rutin membaca Al-Quran, buka Al-Quran, kita baca terus setiap hari, ya insya Allah masalah itu ada terus solusinya. Ada terus solusinya. Ada yang bertanya lan ulun, Pak, bagaimana bagaimana caranya, ya karena ini anak muda ya, pertanyaan anak muda ya, bagaimana caranya biar biar perempuan menarik ke kita, Pak? Jawabannya udah, baca saja Al-Quran. Serius, baca Al-Quran. Jodoh itu akan didekatkan oleh Allah. Jodoh, rezeki ya, kalau kita rutin baca Al-Quran, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan akademik, termasuk dalam urusan belajar. Ya Pak, ulun ini pumput benar sudah otak membina kada paham-paham pelajaran ini, Pak. Bina kada paham-paham, kada kayak orang bina lakas menyerap pelajaran. Gimana solusinya, apa Pak? Amalannya apa? Udah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, kita sudah rutin baca Al-Quran gitu ya, Allah Ta'ala itu akan memberikan yang namanya laduni. Ya, laduninya macam-macam. Ada yang berupa pemahaman tentang sesuatu yang orang lain tidak paham, atau orang lain yang belum paham. Terkadang seperti itu. Itu termasuk ilmu laduni. Lain ilmu laduni itu orang kalau berjalan di atas banyu itu lain laduni itu, kecuali orangnya yang taat kepada Allah, taat pada syariat. Orangnya kada bersembahyangan berjalan kalau di atas banyu itu bukan laduni, itu ilmu setan, ilmu syaitani. Enak. Orang-orang soleh zaman dahulu itu setiap malam itu ada yang bahkan sampai setiap malam itu membaca Al-Quran tuh 30 juz. Kok kenapa bisa seperti itu? Karena bisa merasakan kelezatannya daripada membaca Al-Quran. Lezat, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, itulah kelezatan orang-orang soleh dalam baca Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa merasakan seperti mereka? Ya mujahadah. Biasakan kita lawan nafsu kita biasakan diri kita untuk baca Al-Quran. Langkah awalnya adalah dengan tidak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah dulu. Baca Al-Quran 1 hari 1 lembar, istiqomah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, kutibat lahu hasanatun, maka ditetapkan atasnya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut itu berisi bi asyri amsalha, 10 pahala, 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi bal alifun harfun, tetapi alif lam mim itu terdiri daripada 3 huruf, yaitu alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsiyah, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Ini satu renungan juga nih gesan kita nih, Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri, barang siapa syaghala hu dzikri, barang siapa
syaghala ini sibuk ya. Man syaghalahu dzikri. Ya. Barang siapa yang sibuk menyebut aku, kata Allah, wa tilawatu kitabati, dan sibuk membaca kitabku. Sibuk benar nih, dan sibuk gawiannya tuh, wiridnya tuh zikir dan baca Quran. Ingat Allah, gawiannya ini adalah sibuk mengingat Allah dan sibuk membaca Al-Quran. Saking sibuknya, jadi kada sampat lagi hendak berdoa minta-minta lawan Allah Ta'ala. Kada sempat lagi nak minta-minta lawan Allah Ta'ala. Maka ujar Allah Ta'ala, orang yang seperti ini akan kuberikan satu pemberian yang lebih afdal daripada pemberian kepada orang-orang yang as-sa'ilin, pada orang-orang yang meminta. Jadi kita kalau kita asik berzikir, asik membaca Quran, lalu kita kada sempat berdoa, ya, kada sempat minta-minta sesuatu sama Allah, justru kita akan mendapatkan pemberian yang lebih baik daripada pemberian Allah kepada orang-orang yang sering berdoa. Ini gawiannya istiqomah baca Quran, tapi ya istiqomah asik baca Quran, sibuk baca Quran. Jadi saking sibuknya baca Quran sampai kada ingat lagi nak minta-minta lawan Allah Ta'ala. Ajar Allah Ta'ala, orang seperti ini akan mendapatkan pemberian yang lebih baik daripada pemberianku kepada orang yang berdoa, as-sa'ilin, orang yang minta. Pak, orang yang gawiannya sebenarnya baca Quran, Insya Allah. Makanya ketika orang sibuk dengan baca Al-Quran, semuanya itu akan didekatkan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Jangan bingung, jangan stres. Hadapi hidup tuh jangan stres. Kalau lagi ada masalah, kembali kita baca Quran. Jangan nunggu masalah baru kita baca Quran. Kita baca Quran dari sekarang. Insya Allah hidup itu ketika ada masalah pasti ada solusinya terus. Santai aja hidup. Kita kadang bingung, stres, diputusi pacar aja menangis seminggu. Padahal kalau orang diputusi pacar tuh alhamdulillah. Kenapa? Karena terhindar dari perbuatan dosa. Ditolak bebinian aja frustasi hidup. La ilaha illallah. Nggak usah bingung, mas. Nggak usah bingung, itu masalah kecil. Kalau kita istiqomah membaca Quran, insya Allah yang begitu-begitu itu akan didekatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Santai aja. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Dan keutamaan kalam Allah dengan seluruh kalam-kalam yang lain itu seperti Allah dan makhluknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, firman sabda Rasulullah SAW yang lain, iqra'ul al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bersabda Rasulullah SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran. Al-Quran jangan ditinggalkan. Al-Quran jangan sampai berdebu di rumah. Kada suah ta baca 20 tahun kada suah ta baca. Jadi ada kisah ulan baca di Facebook gitu. Ada kisah, ada seseorang, ada pasangan suami istri. Nah, hidup rukun. Hidup berukun dan hidupnya berkecukupan, banyak duit gitu. Pada suatu hari sepasang suami istri ini mengundang seorang imam langgar, ya bahasa kitanya melanggar, imam langgar atau imam masjid ya. Imam yang terkenal kesalehannya. Dan jadi imam ini datang ke rumah.
datang ke rumah, dijamu oleh sepasang suami istri ini. Singkat cerita, setelah imam itu hadir ke rumah lalu kembali pulang, ternyata di rumah suami istri ini terjadi kegaduhan. Kegaduhan itu disebabkan karena suami istri ini kehilangan uang. Dengan jumlah yang tentunya tidak sedikit. Usut punya usut, setelah diteliti, lalu suami istri ini muncul kecurigaan kepada sang imam. Iya, sang imam nih ujar nang laki bini nih pinanya nang ujar sapasang ini menduga bahwa yang mencuri itu adalah sang imam. Kenapa? Karena yang bertandang saat itu di hari itu hanya si imam ini. Lalu muncul kecurigaan, lalu muncul prasangka yang tidak baik, lalu muncul sangka-sangka yang tidak baik. Lalu beberapa hari kemudian berangkatlah suami istri ini menemui sang imam, ke rumah sang imam untuk meminta, ya sifatnya mungkin kalau zaman wahyu ini bahasanya klarifikasi, apakah betul sampian yang mencuntan. Ternyata setelah ketemu sama sang imam, ditanya sama sang imam terkejut. Kok saya yang dituduh jadi ini pencurinya? Kok tiba-tiba ada tuduhan seperti ini? Lalu setelah itu sang imam pun bercerita, saya memang pernah datang ke rumah Anda di hari itu. Di hari itu secara tidak sengaja saya melihat ada uang berhamburan. Karena ada uang berhamburan, lalu saya rapikan di rumah tersebut. Memang ada uang berhamburan, lalu saya rapikan. Lalu saya letakkan di tempat yang saya yakin, yang saat itu saya yakin bahwa itu pasti akan Anda buka setiap hari. Tapi sebenarnya gini, jadi sebelum imam ini bercerita, imam itu menangis dalam artian menangis karena tidak menduga mendapatkan tuduhan seperti ini, dan menangis karena tidak menyangka dengan karakter suami istri ini. Lalu kata sang imam, saya meletakkan uang tersebut di tempat yang saya yakin saat itu, saya yakin bahwa Anda pasti membukanya setiap hari. Di mana kira-kira imam ini meletakkan uang yang berserakan yang dimiliki oleh suami istri tersebut? Di mana diletakkan? Ternyata diletakkan di bawah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran di bawah meja itu, kalau Al-Quran di atas meja gitu ya, uang tersebut diletakkan persis di bawah Al-Qurannya. Karena sang imam yakin ini pasti Al-Quran, orang Ahlul Bait yang punya rumah ini pasti membaca Al-Quran nih. Lalu diletakkan di situ. Ternyata tidak. Ternyata Al-Quran itu tidak pernah disentuh oleh Ahlul Bait yang punya rumah selama bertahun-tahun. Jadi di sini sedihnya sang imam itu adalah karena yang punya rumah, yang sepasang suami istri ini ternyata sudah lama tidak menyentuh Al-Quran. Di sini kesedihan sang imam. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari sang imam, lalu pasangan suami istri ini pun menjadi malu. Kenapa? Karena ketahuan Al-Quran tidak baca Al-Quran. Jadi pesan ulun kepada diri ulun pribadi dan kepada siapapun yang menonton video ini, yuk kita baca, kita istiqomahkan Al-Quran. Insya Allah dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, segala permasalahan di dalam hidup kita ini akan selesai di hadapan Allah. Gak ada apa-apanya. Masalah kita tuh kecil. Ketika kita dekat sama Allah, ketika kita bersering membaca kalamullah, kita sering berzikir kepada Allah, masalah itu gak ada.
masalah itu akan kecil jadinya. Maksudnya masalah kecil itu apa? Setiap kita berhadapan masalah pasti ada solusinya. Ya, dalam sebuah qasidah disebutkan, ya Allah ya Azim antal azim qad hammana amun azim wa kulluha hammana yahunu bismika ya azim. Ya Allah ya azim, dari Allah yang maha agung, antal azim, pian itu orang yang hebat. Qad hammana, sungguh kami ini sedang ditimpakan satu kebingungan, satu masalah. Wa kullu hammin hammana, dan setiap permasalahan yang menimpa kami. Yahunu, ya, yahunu itu akan terasa mudah, akan dimudahkan, akan terasa mudah. Bismikal azim, dengan sebab mengingat namamu yang agung. Kalau kita punya masalah, yuk kita kembali ke Al-Quran. Yuk kita kembali ke Al-Quran, kita baca Al-Quran. Nah, insya Allah semua permasalahan hidup akan teratasi, dan insya Allah kita kada bakal stres. Mohon doa pun dari bubuhan pian bertan gesan ulun dan keluarga ulun. Mudah-mudahan ulun diistiqomahkan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kami sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kami sekeluarga mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridha.